Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar istilah you are what you eat? Nah, ternyata ini bukan sekedar istilah biasa ya, tapi memang apa yang kalian makan akan mewakili diri Anda sebenarnya ya. Nah, munculnya istilah ini membuat banyak orang berlomba untuk mencari cara menguruskan badan dengan cara yang justru menyiksa ya. Nah, padahal diet cepat itu tidak perlu membuat diri sendiri menderita kan. Nah, ada berbagai cara lain yang bisa dilakukan jika kalian ingin mendapatkan berat badan ideal. Nah, pada dasarnya makanan memang jadi penentu diet cepat dan sehat yang kalian jalani. Tapi ada faktor lain yang mempengaruhi kesuksesan diet tersebut loh. Nah, halo sahabat midlife, tahu nggak sih Anda tidak harus menyiksa diri untuk menjalani diet cepat kurus ya, cukup pahami dan lakukan beberapa hal. Yang pertama, pahami defisit kalori. Nah, ingin diet cepat yang tidak menyiksa, sebaiknya kalian pahami dulu apa itu defisit kalori. Jadi, defisit kalori adalah sebagai salah satu cara menguruskan badan dengan fokus utama mengurangi jumlah asupan kalori harian menjadi lebih sedikit. Nah, sederhananya nih, kalori yang kalian konsumsi harus lebih sedikit daripada kalori yang dibuang. Nah, supaya diet cepat kurus yang kalian lakukan tidak terasa berat, nah kalian harus menghitung kebutuhan kalori harian yang harus dikonsumsi. Nah, misalnya kebutuhan kalori diet per hari bagi wanita sekitar 1.200 sampai 1.500 kal. Sedangkan pria sekitar 1.500 sampai 1.800 kal. Nah, jumlah ini bisa disesuaikan dengan kondisi dan tingkat aktivitas masing-masing ya. Lalu kedua, rutin olahraga. Nah, banyak orang yang ingin diet cepat tanpa olahraga, akhirnya mereka menggunakan obat yang justru bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan. Nah, kasihan ya, sebaiknya kalian menghindari hal tersebut ya. Nah, sebagai gantinya, kalian bisa melakukan diet cepat dengan cara yang lebih sehat. Nah, salah satunya lakukan olahraga yang bisa menurunkan berat badan. Ada banyak jenis olahraga yang bisa kalian pilih, diantaranya workout, renang, jogging, atau zumba, aerobik, basket, sepeda ya, jogging-jogging, dan olahraga kardio lainnya. Nah, selain bisa menurunkan berat badan, olahraga juga memiliki banyak manfaat lain seperti menjaga kesehatan jantung ya, meningkatkan mood ya, terus membuat tidur lebih nyenyak dan lain sebagainya. Lalu ketiga, hindari dan kurangi makanan cepat saji ya. Nah, ayo siapa yang ingin diet cepat kurus tapi masih hobi mengkonsumsi makanan cepat saji? Ayo. Nah, mulai sekarang kalian dianjurkan untuk mengurangi dan bahkan menghindari makanan cepat saji ya, jika ingin mendapatkan berat badan yang ideal. Nah, karena apa? Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan cepat saji justru bisa meningkatkan berat badan dan memicu berbagai penyakit. Lalu keempat, seimbangkan kebutuhan gizi harian ya. Nah, daripada mengkonsumsi makanan cepat saji, lebih baik kalian mengkonsumsi makanan bergizi yang di dalamnya mengandung protein, serat, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang seimbang ya. Nah, saat menjalani diet cepat kurus, kalian dianjurkan untuk mengonsumsi ya karbohidrat kompleks, nah seperti ubi, jagung, oats ya, oatmeal, atau gandum dan lainnya. Untuk protein ya, Anda bisa mengkonsumsi rendah lemak daging sapi dan ayam, rendah lemak telur dan lain-lain lah ya. 5. Pilih buah-buahan sebagai cemilan. Nah, kalian yang hobi ngemil tidak perlu khawatir saat sedang menjalani diet cepat ya. Ini karena kalian bisa menjadikan buah-buahan sebagai cemilan sehat. Ada banyak jenis buah untuk diet yang bisa kalian pilih seperti jeruk, mangga, stroberi, pisang, alpukat, buah naga, dan lain sebagainya ya. Nah, selain menyegarkan, buah juga bisa membuat kalian lebih kenyang dan sehat karena mengandung beragam nutrisi. Nah, buah untuk diet ini umumnya mengandung air, serat, vitamin, dan mineral yang penting bagi tubuh ya. Nah, kalau kalian bosan mengkonsumsi buah yang itu-itu saja, nah bisa loh mengolah buah untuk diet dengan lebih bervariasi. Misalnya kalian bisa mengolah buah dengan
mengolah buah naga dengan tambahan sayuran hijau untuk dijadikan salad. Nah, praktis kan? Nah, lalu keenam, banyak minum air putih. Nah, rutin minum air putih mampu meningkatkan metabolisme di dalam tubuh dan kalau dilakukan sebelum waktu makan bisa membuat kalian merasa lebih cepat kenyang. Air putih juga bisa mengurangi asupan kalori harian yang kalian konsumsi. 7. Tidur yang cukup ya. Selain fokus pada pola makan, kalian juga harus mencukupi waktu tidur dan istirahat secara tepat. Nah, kalau kalian kurang tidur, nah produksi hormon yang berkaitan dengan pengaturan nafsu makan akan terganggu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalian jadi mudah lapar di malam hari. Lalu kedelapan, pilih susu rendah lemak. Nah, cara menguruskan badan yang tidak kalah penting yaitu memilih susu rendah lemak sebagai asupan nutrisi yang bergizi. Nah, susu rendah lemak yang cocok dikonsumsi buat kalian yang sedang diet, cepat minum, tetap sehat ya. Nah, 9, batasi konsumsi gula. Nah, cara menguruskan badan yang selanjutnya itu membatasi konsumsi gula dalam pola makan harian kalian ya. Nah, kelebihan gula di dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak dan menyebabkan berat badan terus naik ya. Nah, untuk mengatasi kebiasaan ini kalian bisa mulai cari cara yang sederhana, misalnya dengan mengganti cemilan kemasan menjadi buah untuk diet gitu ya. Nah, keduanya sama-sama memiliki rasa manis. Nah, tapi buah-buahan mengandung gula alami yang lebih sehat kan. Lalu ke-10, jalani diet tanpa paksaan ya. Tidak perlu puasa 3 hari hanya karena kalian lupa dan tanpa sadar menghabiskan sebungkus keripik. Nah, cukup kembali ke aturan program diet kalian ya. Nah, jika jumlah kalori yang masuk masih sesuai dengan anjuran kalori harian, tidak perlu khawatir ya. Lalu ke-11, tujuan diet tidak hanya soal berat badan. Nah, mungkin sampai saat ini perubahan berat badan belum tampak. Nah, sedangkan kalian merasa sudah mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi. Nah, kalau hal itu terjadi, sebaiknya kalian tidak khawatir berlebihan ya. Nah, coba deh kalian perhatikan perubahan positif lain, misalnya gini. Misalnya, kini waktu makan kalian jadi teratur dan tidak makan secara berlebihan. Nah, kalian juga jadi terbiasa berolahraga dan dapat mengendalikan rasa lapar dengan tepat ya. Nah, bukankah hal ini sangat baik bagi kesehatan tubuh, ya kan? Nah, lalu yang ke-12, punya teman seperjuangan nih. Kalian akan lebih bersemangat jika tidak sendirian mengalami program diet. Nah, dengan teman seperjuangan kalian akan bisa saling mendukung dan mengingatkan untuk tetap patuh pada aturan diet ya. Nah, itulah beberapa tips diet cepat dan sehat yang bisa kalian lakukan mulai sekarang ya. Saat menjalani diet sebaiknya ada beberapa hal yang harus Anda hindari ya, diantaranya melewatkan sarapan, tidak makan tepat waktu, tidak mau makan padahal lapar, tidak olahraga, dan tidak menjalani pola hidup sehat. Nah, sebaiknya kebiasaan ini kalian hindari ya, agar diet cepat dan sehat yang dijalani berjalan dengan baik. Nah, kalian harus menjalani diet dengan hati yang senang dan tidak menyiksa diri agar hasil yang diharapkan bisa sesuai ya. Nah, yang tak kalah penting juga kalian juga harus ingat bahwa diet yang sehat itu hasilnya tidak instan ya. Jadi kalian harus menjalani proses-prosesnya dengan konsisten dan sabar. Nah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.